Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menjumpai sahabat saya yang pernah saya juga tayangkan di media ini, Mas Yul Fikri Sofyan SH dan juga Mas Ivan Bird SH. Beliau ini sudah cukup malang melintang di dunia keadvokatan. Langsung saya berjumpa dengan Mas Yul Fikri dan Mas Ivan. Selamat berjumpa, Mas. Selamat berjumpa. Mas, saya ingin bertanya tentang permohonan eksekusi ya yang Anda sampaikan, yang dulu pernah saya tayangkan juga, itu seperti apa, Mas? Oh ya, ini Mas Argo. Ya. Perkara kami yang Mas Argo tayangkan dulu, yaitu perkara nomor 48 PDT 2019 PN Jogja. Dibuatkan oleh Mahkamah Agung, yaitu perkara nomor 1840 tahun 2001. Ya. Di mana klien kami Ibu Surha Prihasti melawan Bank BPD DIY dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Nah, putusan dari pengadilan ini sudah ingkrah. Dengan ingkrahnya kami otomatis kan upaya hukum apa lagi kan? Kita mengajukan upaya paksa. Karena upaya kekeluargaan kita tempuh juga tidak diraukan. Baik surat kami ke BPD maupun ke Gubernur sama sekali tidak diraukan. Akhirnya kami menempuh upaya paksa mohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dilaksanakan sita eksekusi terkait dengan harta kekayaan dari Bank BPD. Nah, yang kami ajukan itu berbentuk giro. Giro bank yang ada di Bank Indonesia, giro BPD yang ada di Bank Indonesia. Artinya BPD selaku pembina bank-bank yang ada di Jogja juga atau itu? BI yang kita sita ini giro operasionalnya. Ini nanti ada dua giro nih. Ada nanti yang kita sibasi, yang kami khawatirkan nggak tahu nanti ada permainan apa pula nanti kan antara BPD dengan pihak BI. Bank Indonesia Yang kami khawatirkan nanti begini, mereka punya alasan, wah ini tidak bisa diskusi. Tidak bisa disita. Alasan mereka mungkin makanya SEMA nomor 7 tahun 2008 itu tentang sita atas rekening sita atas rekening wajib minimum. Itu mereka mungkin memakai sama Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaraan negara. Terkait dengan ini Undang-Undang SEMA nomor 7 tahun 2008 Mungkin dari alasan dari pihak Bank Indonesia tidak suatu saat nanti nggak menyetujui. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa yang kami sita bukanlah rekening giro wajib minimum, tapi adalah giro operasional. Nah, beda nanti yang kita sita. Kedua juga nanti ini tentang Undang-Undang nomor 1 2004 tentang pemberantasan negara ini, katanya ini aset negara. Nah, menurut kami ini bukan aset negara. Kenapa? Karena sudah diinvestasikan ke pihak perusahaan. Artinya jadi aset perusahaan sudah ada investasikan. Jadi itu aset dari badan usaha, bukan lagi aset negara. Artinya perusahaan menjadi milik perusahaan. Nah, itu sesuai juga dengan itu ada berdasarkan ini rapat kerja nasional Mahkamah Agung, ada petunjuk dari Mahkamah Agung ke pengadilan yaitu rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2010. Di mana pada kesimpulannya intinya Mahkamah Agung memberi petunjuk ke hakim-hakim di semua pengadilan perihal dalam pelaksanaan sita jaminan atau sita eksekusi barang-barang BUMN dan BUMD. Jadi Rakernas tadi menyimpulkan bahwa harta kekayaan BUMN dan BUMD dapat dilakukan sita maupun eksekusi. Nah, ini perlu kalau mereka mengacu nanti ke
SEMA nomor 7 2008. Nah, ini ada lagi petunjuk Mahkamah Agung tahun 2010, lebih muda lagi. Gitu. Ya, artinya nah, kami dalam hal ini supaya nanti pihak BI pun jangan sampai termakan apa yang disampaikan, yang salah penyampaian dari pihak DPD atau pihak-pihak lain gitu yang bisa mempengaruhi mereka untuk supaya tidak menyetujui penyitaan oleh pengadilan. Artinya kami juga ini sebenarnya kalau mereka mengingkari juga gitu Mas Argo ya. Yang kami harapkan kan cuma kewajiban dia perintah oleh pengadilan untuk membayar kepada klien kami senilai ya nggak banyak lah dari asetnya itu. Yang kita minta cuma 1.660.000.000 sekian. Ya, padahal asetnya kan bermiliar-miliar ya, Pak. Sebenarnya kita nggak mau minta, ya kan? Kalau mereka membayarkan saja, sudah selesai gitu. Artinya tinggal melaksanakan putusan ya. Nah, kami sayangkan itu surat kami ke BI juga, POJK juga ada keluar kita sampaikan, tapi belum ada tanggapan. Termasuk gubernur juga kita juga sayangkan. Supaya orang yang turut terima orang eksekusi. Ya, semestinya kan beliau memberi inilah, tapi mungkin tidak tahu, beliau tidak tahu oleh anak buahnya. Nah ini kan kalau beliau tahu ini kejadian begini kan bisa membuat citra beliau jelek. Betul. Atau pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau tahu, ya mestinya orang-orang biro hukum itu dipecat itu. Gitu Mas Argo. Saya juga ingin bertanya pada Mas Iwan ini sebagai tim dari Mas Zulfikri di Legis Law Firm ini ya. Anda kan tentu merasa optimis ya bahwa itu nanti bisa tereksekusi, artinya bisa dilaksanakan itu, karena itu udah perintah dari pengadilan kan. Ya, kalau kita berbicara tentang hukum, di mana kita sudah sepakat bahwasanya negara ini adalah negara hukum. Apalagi perkara yang kami tangani ini sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum tetap, dan sampai pada pihak BPD, gubernur juga mengajukan peninjauan kembali, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya bahwasanya kita seyogianya harus sama-sama menghormati hukum. Artinya seharusnya mereka apalagi sebagai aparatur pemerintah negara mereka kan sebetulnya kan sebagai aparatur memberi contoh yang benar toh seharusnya. Karena badan hukum ini adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perbankan, yang pada dasarnya adalah kepercayaan masyarakat untuk menitipkan atau menempatkan uangnya kepada badan hukum tersebut. Bisa dibayangkan apabila badan hukum yang dititipkan uangnya oleh masyarakat tapi tidak menghormati hukum, tidak memiliki itikat baik untuk menjalankan apa yang sudah menjadi putusan oleh yudisial, sampai kepada tingkatan peninjauan kembali. Maka sebenarnya eksekusi ini terhadap penegakan hukum sudah tidak lagi diperlukan sebenarnya, karena memang kalau kita sama-sama menghargai, menghormati hukum, ya sudah laksanakan aja. Langsung dilaksanakan ya, Pak. Tanpa menunggu eksekusi dari pengadilan. Nah, inilah cerminan yang kurang baik. Apalagi hal ini nanti didengar oleh masyarakat. Masyarakat berpikir bahwasanya bagaimana mungkin hukum ini bisa tegak, sedangkan nih pejabat, pemilik atau yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri tidak melaksanakan hukum itu secara baik. Bagaimana rakyatnya rakyatnya. Nah, ini adalah cerminan atau suri tauladan yang tidak baik. Maka bagi kami hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu dilaksanakan eksekusi. Mereka tinggal ini sudah ada putusan yang memang memiliki kekuatan hukum tetap, kita laksanakan saja. Itu uangnya sudah ada. Tinggal ngambil dan itu dari persentase kepemilikan aset atau kepemilikan uang mereka itu enggak seada seujung kukunya. Jadi nggak bikin mereka bangkrut ya, tidak akan membuat mereka bangkrut. Jadi bahkan nanti hal ini malah menjadikan citra mereka buruk dan berakibat
kepercayaan masyarakat yang kami khawatirkan itu terjadi ras terhadap penarikan secara besar-besaran oleh masyarakat terhadap uangnya yang dititipkan kepada BPD tersebut. Dan perlu diingat, BPD hanya melakukan pengelolaan keuangan. Iya kan, dan juga itu sebenarnya hak-hak yang kami tuntut itu pun sudah dipotongkan sejak awal semenjak klien kami menjabat atau bekerja di BPD. Uang sudah ada, jadi nggak perlu lagi lah dikip dikantongi dan kemudian seolah-olah kayak nggak mau nih hak orang, memberikan hak orang, jadi sengaja melalaikan kewajibannya terhadap hak orang. Oke, terakhir Mas Zulfikri, harapan Anda singkat saja karena waktu kita terbatas. Harapan Anda seperti apa ini? Karena ini kan Bu Zulka ini kan justru mantan karyawan juga kan itu. Wah, beliau itu justru salah satu karyawan yang membesarkan BPD. Betul. Majunya BPD di era beliau. Beliau itu dari tahun 1973 sampai 2009 mengabdi di sana. Kok malah dizalimi seperti ini ya? Betul-betul dizalimi, haknya beliau sudah jelas diatur dalam undang-undang. Gitu. Nah, ini yang tidak diserahkan oleh BPD. Ya, harapan kami mudah-mudahan pengadilan yang Yogyakarta dapat tegas melaksanakan ini nanti. Apapun manuver mungkin yang mereka lakukan, nah, kami juga akan kawal nanti. Mungkin apalagi yang mau dilakukan, upaya hukum sudah tutup. PK mereka yang terakhir juga sudah lakukan, sudah ditolak oleh Mahkamah Agung, tidak ada lagi. Nah, ini yang kami khawatirkan, ya itu tadi alasannya tidak disita karena ada aturan-aturan yang mereka sebutkan tadi. SEMA nomor 7 2008 sama Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang pemedaran daerah itu udah tidak bisa dipakai lagi. Dengan adanya tadi saya sampaikan petunjuk Mahkamah Agung dalam rapat nasional Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010. Hanya ketentuan terbarunya masih ada ya. Sudah jelas disebutkan di situ. Karena ini itu bukan aset negara lagi karena sudah bentuk modal, pernyataan modal oleh negara ke BUMN. Nah, kecuali di luar itu ya memang tidak bisa disita karena ini adalah bentuk pernyataan modal dari negara yang sudah dikelola oleh badan usaha dan Persero. Ya sudah, tidak ada alasan untuk tidak bisa dieksekusi. Oke, terima kasih Mas Zulfikri, Mas Ivan. Saya akan terus juga mengawal kasus Anda ini. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.